Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai penyesuaian, ya, jurnal penyesuaian. Kemarin kita sudah membahas sampai pada prepaid expense. Sekarang kita akan masuk kepada unearned revenue atau pendapatan dibayar di muka. Unearned revenue atau pendapatan dibayar di muka ini berarti perusahaan dia telah menerima kas dan telah dicatat sebagai kewajiban karena pendapatan itu belum dilaksanakan atau pelayanannya belum dilaksanakan. Jadi cash sudah diterima, tetapi untuk revenue-nya itu belum dilaksanakan, ya, belum dilaksanakan. Nah, contoh dari transaksi unearned revenue biasanya diantaranya yaitu terkait dengan sewa atau tiket pesawat, kemudian school tuition, ya, beasiswa, kemudian magazine subscription, kemudian customer deposit. Ini adalah contoh dari transaksi terkait dengan unearned revenue. Jadi unearned revenue di sini perusahaan dia harus membuat penyesuaian atau jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan kalau perusahaan telah melaksanakan pelayanan, ya, dan kemudian untuk supaya mengimbangi dari catatan kewajiban yang tersisa, ya, yang telah dicatat sebelumnya. Karena sebelumnya perusahaan telah mencatatkan unearned revenue ini sebagai liability, dan ketika dia sudah melakukan pelayanan atas revenue yang telah didapatkannya, maka dia harus melakukan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian dari unearned revenue ini seperti berikut, ya. Jadi penurunan pada debit untuk liability account, ya, untuk akun kewajiban, dan kenaikan kredit pada revenue. Ya, ini untuk jurnal penyesuaiannya. Jadi karena tadi sudah diakui sebagai liability, ya kan? Kemudian untuk pelayanannya telah dilakukan, maka kemudian diakui sebagai pendapatan, ya, sehingga akan mengurangi liability. Nah, ini skemanya, ya, gambarannya tentang penyesuaian dari unearned revenue, ya. Kita debit adjusting entry, ya. Liability-nya di debit, kemudian revenue-nya di kredit, ya. Penurunan pada debit untuk liability account, ya, dan kenaikan pada kredit untuk akun pendapatan atau revenue account. Ini sebagai ilustrasi, Pioneer Advertising Agency dia menerima $1.200 pada bulan Oktober tanggal 2 dari Airknock untuk jasa iklan yang diperkirakan akan selesai pada bulan Desember, pada akhir Desember, ya. Unearned service revenue, ya, pendapatan jasa yang dibayar di muka ini yang ditampilkan dalam balance 1.200 pada bulan Oktober 31 pada trial balance, ya. Nah, di sini kemudian perusahaan mengakui, ya, adanya pelayanan selama bulan Oktober tersebut sebesar $400, ya, sehingga pada bulan Oktober perusahaan dia harus mengakui adanya pendapatan, ya kan dibayarnya
jasa iklan yang akan diberikan itu adalah 1.200 mulai dari bulan Oktober, ya. Kemudian pada akhir Oktober berarti perusahaan kan telah melakukan jasa iklan tersebut selama bulan Oktober, tapi dia masih punya piutang dari November dan Desember, sehingga 1.200 itu dari Oktober, November, Desember ada 3 bulan kan, berarti 1.200 dibagi 3 hasilnya adalah $400, sehingga pada bulan Oktober dia harus mencatatkan adanya revenue tadi, ya, unearned service revenue sebesar 400, kemudian mengakui service revenue 400. Nah, ini adalah penyesuaian yang dilakukan pada akhir Oktober. Ini ya secara rangkumannya, contoh dari unearned revenue diantaranya ada sewa, ada magazine subscription, ada customer deposit, kemudian ada for future service, yang intinya adalah untuk pelayanan yang masa akan datang. Jadi perusahaan telah menerima cashnya, ya, menerima pembayarannya, tetapi belum melakukan pelayanan, sehingga unearned ini dicantumkan pada liability, ya, liability, sehingga nanti ketika telah diakui sebagai pendapatan, perusahaan telah mengakui atau melaksanakan pelayanan yang diinginkan, maka harus diakui sebagai pendapatan, ya. Kalau misalkan tidak diakui pada pendapatan, nanti akan terjadi overstated pada liabilities, ya, kemudian understated pada sisi revenue-nya, ya. Jadi itu. Kemudian adjusting entries for accrual, ya. Kita di sini akan membahas tentang revenue earned dan atau expense incurred, ya. Dalam periode akuntansi berjalan yang tidak diakui melalui daily entries. Nah, kita masuk kepada transaksi accrual, ya. Transaksi accrual yang pertama adalah revenue earned but not yet received in a cash or recorded. Jadi pelayanan telah dilakukan, akan tetapi cash belum diterima, ya. Jadi pelayanan recorded, ya, telah dicatat tetapi cash belum, ya. Nah, sebagai contoh di sini ada sewa, kemudian ada interest atau bunga, yang ketiga ada service perform. Ini contohnya. Accrued revenue harus unadjusting entry serve to process, ya. Jadi jurnal penyesuaian dilakukan dengan dua maksud. Yang pertama menampilkan receivable yang ada, dan yang kedua adalah mencatat revenue yang terjadi. Ini gambarannya, ya. Kita mendebit pada sisi aset, ya, buat adjusting entry, kemudian mengkredit revenue, ya. Jadi ada kenaikan dalam aset, ya, karena kita telah menerima cashnya, kemudian ada kenaikan juga pada sisi revenue-nya, sehingga kita mengakui adanya pendapatan, karena sebelumnya itu diakui sebagai piutang, ya, diakui sebagai receivable.
Nah, ini ilustrasinya pada bulan Oktober, Pioneer Advertising Agency dia telah melakukan jasa pelayanan sebesar $200, tetapi belum dilakukan pencatatan. Ya, sehingga perusahaan mencatatkan adanya account receivable sebesar 200, kemudian service revenue sebesar 200. Ya. Karena cash belum diterima. Servis sudah dilakukan, akan tetapi cashnya belum diterima, sehingga dia dicatat sebagai piutang ya, atau account receivable. Ini tadi ya rangkumannya. Kemudian terkait dengan accrued expense. Accrued expense ini adalah biaya yang terjadi tetapi belum dibayarkan cashnya, ya, cashnya belum dibayarkan. Sebagai contoh, ya kan, accrued expense itu sering terjadi pada transaksi berikut, yaitu diantaranya sewa, kemudian bunga, pajak, dan gaji. Ya, pajak dan gaji. Nah, ini dua tujuan dilakukannya journal entry. Ini bermaksud untuk mencatat kewajiban dan juga mengakui adanya beban atau expense, adanya beban yang terjadi. Ini dengan cara kita ya, mendebit pada sisi expense ya, karena ada kenaikan pada akun expense, kemudian mengkredit pada akun kewajiban karena ada kenaikan pada liability, akun liability. Sebagai contoh, Pioneer Advertising Agency menandatangani 3 bulan not payable dengan jumlah 5.000 pada bulan Oktober tanggal 1, kan? Dimana Pioneer ini dia harus membayar bunga tahunan sebesar 12%. Ya, 12%. Sehingga face value dari not payable itu adalah 5.000, kemudian annual interestnya adalah 12% untuk 1 tahun, berarti 1/12. Sehingga interestnya adalah $50. Nah, di sini berarti tanggal 31 dia harus mencatatkan interest expense sebesar 50 dan interest payable sebesar 50 di kredit. Ya. Interest expense-nya di debit, sedangkan interest payable-nya di kredit. Ini juga ilustrasi yang selanjutnya. Pioneer Advertising Agency telah membayar dari gaji pada bulan Oktober 26 untuk pembayaran gaji yang tidak terjadi sampai bulan November tanggal 9. Jadi pegawai atau karyawan dia menerima total gaji sebesar $2.000 untuk 5 hari kerja dalam seminggu, kan, atau sebesar $400 per hari
ya. Dengan demikian accrued salary pada bulan Oktober 31 adalah 1.200 ya, dari 400 dikali 3 hari ya. Start of period day ya. Ini tanggal 15, kemudian tanggal pembayarannya tanggal 26, dan adjustment periodnya itu mulai dari tanggal 29, 30, dan 31 ya. Ini tadi ya. Jadi Pioneer Agency last paid salary on October 26. The next payment of salary will not occur. Tidak akan terjadi sampai tanggal 9 November ya. Jadi perusahaan dia harus mencatatkan salaries expense-nya sebesar 1.200 ya. Salaries payable-nya dikredit 1.200 ya. Ini adalah jurnal penyesuaian yang harus dilakukan oleh perusahaan. Ini rangkumannya. Nah, setelah kita melakukan semua jurnal penyesuaian, setelah melakukan jurnal penyesuaian, mempostingnya ke dalam buku besar ya. Kemudian akan menghasilkan yang namanya adjusted trial balance, neraca saldo setelah penyesuaian ya. Tujuannya adalah untuk membuktikan ya kan, apakah antara debit balance dengan credit balance-nya itu adalah sama ya kan, sama atau seimbang. Ini trial balance. Ini trial balance dari transaksi yang telah terjadi pada ilustrasi sebelumnya. Ini adalah neraca saldo setelah jurnal penyesuaian ya, setelah penyesuaian. Di situ ada cash, ada account receivable, ada advertising supplies, dan seterusnya. Nah, dari neraca saldo ini ya, neraca saldo setelah penyesuaian, kita akan menyiapkan laporan keuangan ya. Akan menyiapkan laporan keuangan, di antaranya ada statement of financial position, ada income statement, ada juga retained earning statement. Jadi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Nih. Nah, ini ilustrasinya ya. Dimulai dari service revenue sampai dengan depreciation expense yang di warna merah di situ. Itu adalah yang akan membentuk laporan laba rugi atau income statement ya. Akan membentuk income statement, bisa kita lihat pada sisi ini ya. Income statementnya, sehingga ada net income dari semua transaksi itu, ada service revenue-nya totalnya 10.600, sedangkan total expense-nya, total biayanya atau bebannya 7.740, sehingga net income-nya adalah 2.860 dolar ya. Sedangkan retain earning itu dihasilkan dari ini ya, retain earning per Oktober, jadi modal awalnya per 1 Oktobernya, kemudian ditambah net income ya, ditambah net income sebesar tadi ya, sesuai dengan yang di atas ya, laba ruginya yaitu 2.860 ya kan. Kemudian dikurangi dengan pembayaran dividen. Di sini ada pembayaran dividen ya sebesar 500 ya. Sehingga perubahan modal per akhirnya itu ya, per akhir Oktobernya
itu adalah 2.360. Jadi ini. Nah, dari perubahan modal ini ya kan akan modalnya ini akan masuk ke dalam laporan posisi keuangan atau neraca ya. Jadi tadi ya ini total 2.360 ini ya. Ini akan kita masukkan ke dalam neraca di sini ya. Sehingga tadi share capitalnya ya kan. Jadi modal awal dalam bentuk sahamnya adalah $10.000, kemudian ditambah return earningnya, perubahan modalnya 2.360, sehingga equity-nya adalah 12.360. Jadi return earningnya akan masuk ke dalam susunan neraca ya. Sehingga neraca ini nanti akhirnya antara posisi aset dengan posisi liability plus equity-nya itu akan seimbang pada $21.910 ya. Kalau misalkan return earningnya ini tidak kita masukkan, nanti akan terjadi ketidakseimbangan ya, tidak equal ya. Nah, jadi dari sini ya kan, ketika kita menyiapkan laporan keuangan berdasarkan catatan-catatan yang telah kita lakukan ya, mulai dari jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian menghasilkan neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian, kemudian menghasilkan jurnal neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah itu kita menyiapkan laporan keuangan, dimulai dari penyusunannya adalah dimulai dari laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi, nanti ketemu net income-nya. Nanti net income-nya akan menjadi salah satu elemen penyusun dari perubahan modal. Setelah itu dari perubahan modalnya atau return earning-nya akan menjadi salah satu elemen dalam penyusunan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, ini adalah accounting cycle ya, perputaran akuntansi sampai terbentuknya laporan keuangan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.